Selamat sore Bapak. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama saya Emeriko Klasen Manase dari kelas C jurusan Sosiologi. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan mengenai kemungkinan terjadinya tindakan korupsi dalam dana yang dikucurkan oleh pemerintah Republik Indonesia di bawah naungan Bapak Presiden Jokowi dalam memerangi COVID-19 yang merebak sekarang ini di negara kita. Baik, terima kasih. Sebelum ke pembahasan mengenai kemungkinan terjadinya korupsi, saya akan untuk mengetahui lebih dalam, saya akan menjelaskan mengenai virus corona terlebih dahulu yang terjadi sekarang ini. Perlu diketahui bahwa virus corona merupakan salah satu musuh terbaru bagi umat manusia yang ada saat ini. Kenapa saya mengatakan musuh terbaru? Virus corona penyebarannya yang sangat begitu pesat di seluruh dunia membuat kekhawatiran, ketakutan yang terjadi di seluruh dunia, mengakibatkan segala aspek baik itu ekonomi, politik, sosial menjadi lumpuh. Dan pada saat sekarang ini pemerintah berjuang melawan virus corona, dan bukan hanya pemerintah Indonesia saja yang berjuang, melainkan pemerintah yang ada di seluruh dunia, terutama yang bagi mereka yang terpapar atau yang terkena virus corona. Perlu diketahui bahwa penyebaran pertama kali virus corona ini yaitu berasal dari kota Wuhan yang berada di Cina, dan penyebarannya tersebut terjadi pada akhir Desember 2019 kemarin. Namun sekarang ini penyebarannya bukan hanya terjadi di kota Wuhan saja, melainkan hampir di seluruh dunia terkena atau terpapar dengan yang dinamakan COVID-19 tersebut. Menurut laporan pada akhir 2019 kemarin, hampir 1/4 juta umat manusia terkena virus ini. Banyaknya yang terkena dan yang terpapar virus ini membuat menjadikan salah satu virus corona ini menjadikan salah satu sebagai musuh yang perlu dihadapi oleh kita saat ini, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun instansi yang lain. Menurut laporan WHO, kasus terjangkitnya virus corona pada tanggal 2 April 2020 terus meningkat. Secara global, peningkatan kasus tersebut yaitu berkisar pada 934.245 kasus dan dengan jumlah kematian sebanyak 46.923. Sementara pasien positif yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 sebanyak 193.891 orang, dan itu merupakan menjadikan COVID-19 menjadi pandemi global menurut WHO. Di Indonesia sekarang pun juga korban-korban dari COVID-19 ini setiap hari terus meningkat. Menurut laporan pada tanggal 2 April 2020 yang dilansir dari CNBC Indonesia, ada 1.790 kasus
dan yang meninggal yaitu mencapai 170 jiwa dan angka yang sembuh itu 120 orang. Ini merupakan angka yang cukup besar dalam kasus pandemi virus corona yang dihadapi oleh negara kita ini. Bukan tidak menutup kemungkinan angka-angka tersebut akan meningkat pada setiap harinya jika penanganan yang dilakukan oleh pemerintah tidak seefektif dan tidak baik, maka otomatis korban-korban setiap harinya akan berjatuhan akibat virus ini. Namun perlu diketahui sekarang di bawah naungan Bapak Presiden Jokowi mengeluarkan dana sebesar 405 triliun rupiah untuk memerangi kasus corona tersebut. Pada kesempatan ini menarik untuk dibahas. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa sebegitu banyak dana yang harus dikucurkan untuk memerangi kasus corona, virus corona tersebut? Kenapa saya mempertanyakan begitu? Karena saya berpendapat atau saya melihat bahwa negara kita ini adalah negara yang rentan dengan yang namanya kasus korupsi. Mengapa saya mengatakan begitu? Dana kasus-kasus korupsi yang terjadi di kita ini tidak hanya terjadi pada dana yang levelnya tinggi, bahkan pada level yang rendah, dana-dana kecil pun para aktor-aktor koruptor sering melakukan tindak-tindakan korupsi. Yang menjadi pandangan saya pada saat ini, jika memang pemerintah mengeluarkan dana sebesar itu, kemungkinan untuk terjadinya tindakan korupsi itu sangat besar jika pemerintah pusat tidak jeli dalam menangani dana tersebut dengan baik. Apalagi dana tersebut sampai jatuh kepada orang tangan yang salah, maka bukan tidak mungkin adanya terjadi tindakan korupsi. Dengan demikian, di sini saya menyarankan, karena yang saya tahu, yang saya baca bahwa dana tersebut dibagi dalam 4 bagian. Artinya dana 405 miliar tersebut tidak hanya tertuju pada satu bagian saja atau bidang saja, melainkan ada 4 bagian. Dan saran dari saya, alangkah baiknya jika untuk menghindari terjadinya tindakan korupsi atau terjadi tindakan KKN, sebaiknya pemerintah harus merinci dari setiap bagian-bagian yang disalurkan atau dibagi dari 405 miliar tersebut. Perincian tersebut tentunya harus bersifat transparansi guna untuk masyarakat tahu bahwa dana tersebut digunakan untuk apa saja. Terus yang kedua, guna masyarakat tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak masyarakat, terutama menimbulkan kecurigaan bahwa terjadi adanya tindakan korupsi, agar masyarakat tahu, agar masyarakat mengetahui jelas rincian penggunaan uang 405 miliar tersebut. Namun jika pemerintah, terutama dalam hal ini pemerintah pusat, tidak berkoordinasi dengan berkoordinasi baik dengan instansi yang lain, terutama mereka yang dalam bidang ini menangani uang-uang tersebut, bukan tidak mungkin uang tersebut akan jatuh kepada kantong-kantong atau kepada tangan yang salah yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan tindak korupsi. Apalagi dengan dana yang begitu besar, yaitu 405 miliar, sangat memungkinkan untuk terjadinya melakukan tindakan korupsi.
Kemudian harapan saya sebagai warga negara Indonesia mengharapkan bahwa dana tersebut harus disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Itulah harapan terbesarnya saya. Tujuannya apa? Yaitu guna untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa dana 405 miliar tersebut sudah digunakan sesuai dengan apa yang seharusnya dan sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Dan yang kedua, untuk menurut saya untuk mengurangi tindakan terjadinya korupsi, alangkah baiknya pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi daerah agar penggunaan dana tersebut dapat terjadi dengan seefektivitas mungkin, tepat mengenai sasaran, guna tidak terjadinya tindakan-tindakan korupsi. Karena seperti yang kita ketahui, manusia tingkat keinginan lebihnya itu sangat tinggi atau tingkat egonya itu tinggi. Maka dari itu bukan tidak kemungkinan untuk terjadi tingkat korupsi pada dana yang sebesar itu. Dan di sini diharapkan masyarakat juga harus jeli, harus bisa mempertanyakan jika suatu saat dana tersebut tidak sesuai atau tidak sampai pada masyarakat atau pada tujuan yang sebelumnya yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu Presiden Jokowi, maka masyarakat di sini harus bisa mempertanyakan kemana uang tersebut dan buktinya apa, dan karena dana tersebut merupakan salah satu hak dari kita sebagai masyarakat. Terima kasih Bapak, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai kemungkinan terjadinya tindakan korupsi pada dana atau anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani atau memerangi COVID-19 atau COVID-19 yang terjadi di negara kita ini. Terima kasih. Selamat sore.